Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Jaga Hutan Martapura. Apa kabar kalian sobat di sana? Tentu baik-baik saja ya. Bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan lekas sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya menganalisa ya. Saya menganalisa racik ruak-ruak itu ada dua macam ya. Yang lebih dominan digunakan yang mana? Kita akan bahas ya. Yang gitu yang mana, yang lebih dominan yang mana ya. Oke ya. Ya. Dari analisa saya selama menggeluti atau menekuni di hobi ruak-ruak ya, ada dua macam jenis racik ruak-ruak ya. Yang pertama menggunakan racik gantung, yang kedua menggunakan racik tancap ya. Yang pertama kita akan bahas masalah racik ruak-ruak jenis gantung dulu ya. Racik ruak-ruak jenis gantung itu ada dua macam ya. Ada dua macam. Racik gantung yang model gawang, terus racik gantung yang model memanjang ya. Model racik gantung gawang itu ada juga, saya lihat dari sobat YouTube lainnya ya. Nah, jadi ini kita akan membahas racik gantung yang jenis panjang ya. Nah, untuk racik jenis gantung yang model panjang ini juga ada dua macam. Yang pertama, racik yang menggunakan senarnya lebih besar ya. Nah, lebih besar seperti ini. Nah, ini menggunakan senar 500 lbs ya. Senar 500 lbs. Nah, senar ini lebih dominan ya. Lebih dominan dipakai oleh penghobi pemingkat ruak-ruak. Karena racik ini apabila tidak mengenai sasaran, maka racik ini akan kembali dengan sendirinya ya. Seperti video saya sebelumnya, racik ini kalau tidak ada hantaman yang lebih besar, dia tidak akan menggulung. Dan apabila kita memasangnya nggak juga terlalu ribet ya, karena nggak mudah turun lingkaran mata raciknya. Nah, yang kedua menggunakan senar yang lebih halus, yang sering juga disebut dengan racik senggol bacok ya. Ini kurang lebih senar LBS-nya ini kurang lebih menggunakan senar LBS nomor 100 atau 150 ya. Lebih halus lagi. Nah, untuk lingkaran mata racik sendiri itu berkisar antara 35 atau 37 cm ya. Untuk panjang total sebuahnya. Untuk panjang berambutnya itu menggunakan ukuran kurang lebih 7 cm ya. 7 cm atau 5 cm, berkisar itulah ya. Terserah para sobat semua mau memakai yang berapa sentimeter ya. Oke, ini ya. Yang kedua, racik ruak-ruak jenis model tancap ya. Jenis ruak-ruak model tancap itu sama, lingkarannya kurang lebih 35 atau 37 cm ya, untuk menggunakan lingkaran mata raciknya. Kelebihan dan kekurangan mata racik jenis tancap ialah sasaran apabila nggak di kaki, jarang kena di leher ya, biasanya kena di kaki. Beda sama racik gantung tadi. Racik gantung tadi rata-rata sasarannya leher ya, bisa juga kaki, cuma jarang ya. Nah, kalau racik jenis model tancap itu incaran utama adalah kaki. Nah, rata-rata yang menggunakan racik model tancap ini yang menggunakan patung ruak-ruak atau burung ruak-ruak itu sendiri yang diikat ya. Nah, itu racik tancap ini kalau saya lebih dominan melebihkan tali aris yang di bagian bawah ya, daripada yang pendek segini ya. Alasannya kenapa saya menggunakan racik tancap yang tali arisnya lebih panjang seperti ini? Alasannya kenapa? Kita simak ya cara kerjanya di lokasi. Nah, untuk pemasangan racik gantung ya,
maaf, untuk pemasangan racik model tancap itu 4 jari ya, 4 jari dari permukaan tanah segini ya. Oke ya, kenapa saya memasang tali aris atau membuat tali aris ini lebih panjang ya, karena kita bisa melewati media-media yang tidak perlu atau di tempat-tempat yang bisa terjangkau ya apabila lebih panjang seperti ini. Nah, yang pertama, yang kedua, nah, di saat seperti ini kan ada selah lewat, ada lewatan ya, atau ada lalu lalang tempat selah lewat, kita bisa pasang. Nah, seandainya pas di ini atau ada rumput kayu yang besar atau media yang nggak bisa dilewati oleh target, kita cukup lewati aja, kita cukup lewatkan, tidak perlu memasang di sini ya, tidak perlu memasang di sini. Apabila kita membuat racik model tancap ininya yang pendek, tali arisnya yang pendek, itu otomatis kita akan pasang di tempat yang semestinya atau tidak perlu dipasang. Nah, dengan adanya kita memanjangkan tali aris tadi, kita bisa melewati. Nah, seperti itu. Bisa dekat sini kameranya. Nah, ini kan pre, tidak ada mata racik ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lagi pula, nah, bisa kemana-mana ya. Nah, kemana-mana. Seperti itu. Bisa kemana-mana. Itu kelebihan dari jika kita membuat racik model tancap yang mempunyai tali aris panjang ya. Nah, untuk pemasangannya sendiri, bagaimana cara memasang supaya tidak kusut dengan menggunakan tali aris yang panjang ya. Cukup kita ginikan, bagian yang mana yang turun duluan itu yang kita turunkan ya. Nah, itu nggak bakal kusut apabila kita menerapkan sistem gini ya. Nah, ini kita akan pasang ya. Kita contohkan cara pemasangannya supaya tidak kusut jika menggunakan tali aris yang panjang ya. Oke ya, dekatkan sini. Ya, itu tadi ya, kenapa saya memasang atau membuat racik model tancap itu selalu tali arisnya panjang. Ada juga yang membikinnya pendek ya, pendek setengah dari tiang racik. Dari jenis racik ruak-ruak yang sering digunakan, itu yang racik gantung yang lebih dominan digunakan ya, daripada racik yang model tancap. Oke ya, dari bisa kita simpulkan jenis racik ruak-ruak itu ada dua macam ya, racik jenis model tancap dan racik model gantung. Ada juga racik model gawang, cuman racik model gawang itu menggunakan sistem racik model gantung aslinya ya, cuma bedanya dia sudah dibentuk atau sedemikian rupa, jadi tinggal nancap dan bilangannya pun dikit-dikit ya, bisa 5 mata racik atau 8 mata racik, terus dia bikin huruf U atau huruf lingkaran ya. Sobat semua bisa paham ya. Kalau racik ruak-ruak lebih dominan yang digunakan racik yang model gantung ya. Nah, beda sama racik ayam hutan. Beda dengan racik ayam hutan. Racik ayam hutan lebih dominan menggunakan racik model tancap ya. Disebut juga dengan racik tarung. Nah, ini ya, untuk macam-macam jenis racik ayam hutannya sudah saya jelaskan sebelumnya di video saya sebelumnya ya, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya. Nah, jadi lebih dominan ke racik tarung daripada racik gantung. Kalau racik ruak-ruak lebih dominan ke racik gantung daripada racik tancap ya. Nah, itu tadi ya. Jadi dari analisa saya memikat antara mikat ayam hutan dan mikat ruak-ruak itu ada selisih ya. Kalau racik mikat ayam hutan yang lebih dominan digunakan racik model tancap atau racik tarung. Kalau mikat ruak-ruak lebih dominan menggunakan racik gantungnya ya. Oke ya. Kalau sobat semua bertanya apa yang dipasang di racik gantung,
ini ya, kerincingan ini ya, kerincingan mancing. Ini lumayan kuat suaranya ya. Agan-agan atau sobat semua bisa membeli di toko-toko pancing. Kurang lebih harganya Rp5.000. Ada yang model cepit gini, ada yang model tancap ya atau slip. Oke ya. Itu tadi seputar ibaratnya seputar pengalaman saya hanya berbagi ya, berbagi tutorial atau tips ya. Karena kita memberikan tutorial itu ada prakteknya di lapangan ya. Bagi para master-master lainnya, apabila ada yang lebih paham, mohon maaf, ini bukannya saya lebih pandai atau lebih ahli dalam bidangnya. Di sini saya hanya berbagi, khususnya untuk pemula ya, khususnya untuk pemula. Jadi semoga bermanfaat ya untuk pemula. Yang untuk mengelar model wak-wak itu ada 2 macam ya. Oke ya. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum like dan subscribe, tolong like dan subscribe-nya ya. Nyalakan notifikasi lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi atau Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video selanjutnya. Apabila itu video itu yang menurut Anda atau menurut sobat semua bermanfaat dan juga menghibur ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.